Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat Dumai, dunia maya. Saya Mahardika, Ngurah Mahardika dari Lab Biomedik, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali. Selamat datang di channel kami, di channel Virus Bali, channel YouTube Virus Bali. Channel YouTube ini ditujukan untuk satu, menyebarluaskan tentang informasi mutakhir tentang berbagai virus pada hewan dan manusia. Yang kedua adalah sarana edukasi masyarakat. Dan yang ketiga, advokasi penanganan penyakit virus yang lebih baik sehingga dampaknya bisa dapat dikurangi. Jangan lupa subscribe dan klik like serta tanda lonceng sehingga Anda memperoleh notifikasi jika ada konten yang baru di channel ini. Jika ada pertanyaan, ketik di kolom komentar atau email kami ke biotechexcellence@gmail.com. Kami akan memberikan informasi yang lengkap. Hari ini saya akan memberikan monolog tentang fenomena long COVID dengan judul adalah waspadai fenomena long COVID. COVID-19 yang pandemi COVID-19 yang sudah kita alami sejak awal 2020 sampai sekarang masih di sekitar kita. Secara internasional statusnya masih pandemi, secara nasional juga masih pandemi, bahkan sekarang PPKM level 2. Terminologi endemi belum keluar dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat terminologi itu, status itu. Tetapi kita syukuri bahwa kasus ini sudah jauh lebih menurun. Kemudian kita lihat dari tingkat hunian rumah sakit, kemudian tingkat fatalitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pada waktu gelombang Delta, yaitu yang terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Ini jauh lebih menurun. Tetapi sekarang dunia itu para ahli melihat di dunia melihat suatu fenomena yang disebut dengan long COVID atau gejala-gejala COVID-19 atau gejala-gejala kesehatan yang terjadi jauh setelah kita selamat atau survive atau sebagai penyintas infeksi COVID, baik infeksi subklinis maupun infeksi yang bersifat klinis. Long COVID-19 yang disebut dengan long COVID-19 adalah gejala gangguan kesehatan yang dialami oleh penyintas COVID-19 setelah sembuh dari penyakit COVID-19 akut. Jadi kata kuncinya adalah setelah sembuh, berarti sebelumnya pernah tertular atau pertama sekali terkonfirmasi COVID-19. Nah, di sini mulai masalah, mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah tertular tapi tidak pernah dikonfirmasi apakah itu infeksi COVID-19. Nah, Center for Disease Control and Prevention dari Amerika Serikat atau CDC Amerika Serikat itu membuat terminologi long haul. Jadi COVID-19, jadi COVID jangka panjang, kemudian post acute COVID-19. Jadi gejala-gejala COVID setelah fase akut. Kemudian post acute sequelae SARS-CoV-2 infection. Jadi akibat atau dampak jangka panjang dari infeksi akut COVID-19. Di terminologi yang lain adalah long term effects. Jadi pengaruh jangka panjang dari COVID-19 atau kadang juga disebut sebagai COVID kronis. Jadi ini terminologinya. Dan CDC Atlanta dan melalui papernya yang baru saja tahun 2022, awal tahun 2022 itu dipublikasi, itu disebutkan bahwa 1 dari 5 mereka yang penyintas COVID-19 ya, itu bisa menderita
gejala-gejala yang disebut dengan long COVID 1 dari 5 dan ini sekitar 20% dan ini cukup besar. Jadi mereka ya penyintas COVID yang berumur di atas 18 tahun. Dengan di sini misalnya disampaikan gejalanya bisa gejala neurologik, jadi gejala saraf dan gangguan mental, ya, kondisi mental. Kemudian gangguan ginjal, ya, gangguan otot, gangguan jantung, gangguan pernapasan, dan gangguan pembekuan darah. Ini secara garis besar apa namanya yang disebut dengan long COVID dan papernya silakan dilihat ya. Papernya sudah ada dipublikasi oleh Bull Otterson dan kawan-kawan tahun 2020. Jadi seperti itu ya. Nah, daftar gejala yang direkam oleh CDC, jadi CDC sudah merekam berbagai gejala penderita yang berasosiasi dengan long COVID, yaitu pertama gejala umum, yaitu mudah capek, mudah lelah. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan usaha yang sedikit berat, gitu, olahraga yang sedikit berat, kita sudah mulai kelelahan dan demam. Ini saya kira cukup banyak keluhan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan pernafasan dan peredaran darah, ya. Misalnya sulit bernafas atau nafas terengah-engah, batuk, nyeri dada, kemudian palpitasi atau jantung bergetar, misalnya, gitu ya. Yang berikutnya bisa juga gangguan pencernaan, itu diare dan gejala gangguan lambung. Jadi ini sekali lagi ini banyak gejala yang sebenarnya sangat bisa mengelirukan dengan gangguan-gangguan yang lain. Berikutnya adalah gangguan neurologis, gangguan saraf, yaitu ini yang barangkali sulit untuk berpikir dan berkonsentrasi untuk mereka yang terbiasa tidak melakukan tidak berpikir tidak dengan dalam atau dengan tidak melakukan pekerjaan berpikir atau bahkan pemalas, barangkali ini tidak begitu terasa perubahan ini. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang aktif harus membuat decision making atau keputusan setiap hari, itu barangkali juga akan kelihatan dampaknya. Terminologi lain adalah brain fog, ya. Ada kabut, ya, di dalam sistem saraf kita sehingga kita sulit berkonsentrasi, kemudian sulit berpikir. Kemudian sakit kepala, gangguan tidur, kemudian pusing, ya. Kemudian seperti kulit seperti ditusuk jarum, kemudian perubahan dari indera pengecap atau bau, dan bahkan depresi sampai gelisah seperti ini. Jadi ini gejala gejala yang lain yang bisa saja terjadi yang sudah dicatat oleh CDC Amerika adalah gangguan pada fase menstruasi misalnya. Nih, jadi dan ini akan seperti kita lihat tadi gejala-gejalanya barangkali juga menyerupai gejala-gejala penyakit lain. Nah, jadi gejala seperti yang simpel saja mah misalnya, barangkali juga dari dulu juga ada kontribusi virus ya yang berperan di sana, termasuk COVID-19 juga bisa menunjukkan hal tersebut. Bukti penyebab dari long COVID, ini para ahli sudah dalam berbagai paper yang dipublikasi di jurnal yang bereputasi, yaitu ada 3, yaitu pertama adalah mikrotrombus, ada bekuan darah yang sangat kecil, ya, yang ini yang bisa terjadi di banyak jaringan, sehingga gejala setiap orang akan berbeda-beda tergantung jaringan yang terserang.
Tidak akan sama kalau ada yang gejalanya di ginjal ya gejala perkencingan, kalau di paru-paru mungkin gejala pernapasan, di jantung gejala jantung, di otak kemudian tadi yang disebut brain fog atau kabut, adanya kabut di otak kita. Kemudian yang ini yang bukti yang lain adalah persistent virus. Virusnya ternyata COVID-19 dalam beberapa kasus bisa dideteksi pada pasien itu 8 bulan setelah sembuh. Ini virus nampaknya juga mampu melakukan infeksi persisten istilahnya, infeksi yang berjangka lama. Yang meskipun sebenarnya secara umum ini termasuk infeksi akut biasanya, tetapi dalam mungkin COVID-19 ini sudah mengembangkan kemampuan untuk infeksi persisten. Yang berikutnya adalah gangguan sistem imun. Untuk diketahui bahwa sistem imun kita yang membuat kita survive sampai sekarang, ya, kita sejak bayi, kemudian kita survive sampai dewasa, itu karena kita mempunyai sistem imun. Dan sistem imun itu sangat kompleks, ya, tidak satu, terdiri dari banyak komponen, banyak subsistem, ya, misalnya bau keringat, kemudian asam lambung, kemudian peristaltik usus. Jadi usus akan mengalami kontraksi yang hebat kalau ada gangguan di sana. Kemudian juga efek bersin, efek batuk, ya. Itu adalah mekanisme-mekanisme yang termasuk mekanisme pertahanan kita. Kemudian berikutnya adalah sistem makrofaga, ya, sel-sel yang suka memfagositosis atau memakan bahan asing yang masuk. Kemudian masuk ke sistem limfoid atau limfosit, baik limfosit T, ya, atau limfosit B, kemudian berhubungan lagi dengan komplement, kemudian interleukin, kemudian berhubungan dengan interferon. Jadi sangat kompleks sekali, dan ini kemudian bisa saja mengalami gangguan oleh COVID-19, dan setiap orang, gangguannya bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ini yang membuat juga gejalanya akan sulit dipelajari. Ya. Ini 3 hal yang menjadi perhatian kita. Kemungkinan adalah mikrotrombus, kemudian virus yang persisten atau menginfeksi virus yang menginfeksi lama, dan gangguan sistem imun. Nah, pesan bagaimana kita mengatasi ini. Jadi mohon, pertama tentu saja COVID masih sekitar kita, ya, kita masih harus tetap berisiko tertular kembali dan berisiko menularkan kembali ke orang lain, sehingga prokes di sana akan sangat membantu. Yang kedua adalah mari kembangkan mindset positif. Jadi saya percaya bahwa self healing, jadi kemampuan menyembuhkan diri sendiri, masing-masing kita mempunyai kemampuan ini, mungkin masing-masing kadarnya berbeda-beda. Ini, tapi kemudian kita bisa latih untuk menjadi yang kuat, yang bagus, yaitu dengan mindset atau pola pikir yang positif, ya, bahwa kita survive, kita selamat. Jika pernah terkonfirmasi COVID-19, baik klinis maupun subklinis, konsultasikan dengan dokter kemungkinan long COVID-19. Yuk, sampaikan ke dokter. Nah, ini masalah. Mungkin sebagian besar dari kita akan tidak pernah tahu apakah pernah kita tertular apa belum. Itu yang kalian akan sulit. Nah, untuk dokter, untuk sementara kita saran saya mempertimbangkan bagi mereka yang kemungkinan menderita long COVID ini, memberikan obat, misalnya obat pengencer bekuan darah, vaksin booster, pemicu sistem imun, ini barangkali yang bisa disarankan. Dan vaksin booster tentu saja kalau bagi saya manfaatnya ada, mudaratnya tidak ada. Jadi efek samping dari vaksin booster sementara belum ada, tidak ada, sementara manfaatnya ada, sehingga dapat kita sarankan. Nah, untuk para peneliti, ilmuwan yang lain, dan juga siapa tahu juga pengusaha, di sini ada peluang bisnis untuk membuat produk baru, yaitu mengembangkan pengujian antibodi COVID-19 yang membedakan antara akibat infeksi dan akibat vaksinasi. Ini yang akan sangat kita perlukan untuk
untuk membedakan seorang pasien apakah ini kemungkinan long COVID atau bukan. Jadi kalau antibodi terdeteksi tapi antibodinya bisa dibedakan, oh ini antibodi akibat vaksin dan yang lain adalah akibat infeksi alam, sehingga kita bisa mempunyai salah satu clue atau bukti bahwa yang bersangkutan kemungkinan mengalami gejala long COVID atau bukan. Saya kira itu yang sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ya. Untuk terakhir sekali lagi, demikian jadi informasi tentang fenomena long COVID yang ada dalam pengetahuan terbaik yang kita miliki saat ini di dunia ini. Nah, update selalu akan saya berikan jika ada informasi baru tentang isu ini, isu tersebut, isu yang ini, sehingga paling tidak masyarakat mempunyai dasar ya untuk apa yang harus dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan, salah satu gangguan dampak daripada COVID ini, sehingga dampaknya bisa dapat dikurangi. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan klik like serta tanda lonceng sehingga Anda akan memperoleh notifikasi jika ada konten baru di channel ini. Dan jika ada pertanyaan, ketik di kolom komentar ya, atau email ke email kami. Kami akan berikan informasi yang lengkap dan kemudian kita juga bisa melakukan kontak personal sehingga kita bisa melakukan kerjasama misalnya kira-kira, dan kemudian barangkali juga mengembangkan konten baru sehingga yang diperlukan oleh masyarakat. Demikian yang ingin saya sampaikan. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga ada manfaatnya.